Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan konfigurasi routing statis pada router mikrotik virtual ya. Jadi kita akan mensimulasikan jaringan untuk routing statis dengan menggunakan router mikrotik virtual. Nah, kita akan menggunakan GNS3. Kemudian saya akan menggunakan 3 router seperti ini. Kita buat dulu topologinya ya. Kemudian ini untuk connect ke connect ke laptopnya. Nah, lalu untuk pengujiannya nanti kita menggunakan virtual PC ya. Jadi virtual PC ini nanti goalnya setelah di routing tentunya bisa saling ngeping antar PC-nya ini gitu. Nah, kita buat dulu untuk topologinya ya. Nah, seperti ini untuk topologinya. Berikut informasi IP networknya ya, network untuk topologi yang akan kita bangun atau kita buat. Nah, kemudian di sini sebelum kita mengkonfig melalui Winbox, kita setting dulu tentunya untuk identitas dan juga ROMON ya dari masing-masing router ini supaya nanti kita bisa mengaksesnya melalui Winbox ya. Jadi dari router 1 dulu ya, admin 123 router 1 kita aktifkan ROMON-nya. Kemudian router 2 juga sama. Kemudian router 3 ya. Router 3 ini kita masukkan passwordnya dulu. Kemudian belum diganti nama ya kalau router 3, jadi kita setting namanya dulu, sistem identity set name router 3, kemudian tool ROMON set enable sama dengan yes. Nah, dengan demikian kita bisa membuka ketiga router ini dengan menggunakan Winbox ya, yang akan langsung kita lakukan. Ya, kita masuk ke Winbox, kemudian kita cek di sini. Nah, ini belum muncul ya, kita refresh belum muncul. Jadi kita cek dulu. Oh ya, di router satunya adapter satunya masih generic drive ya, jadi belum menjadi host only. Jadi harus kita ubah dulu ke host only. Nah, untuk memastikan kita lewat setting juga ya. Karena ini harus allow all dan kabel connected-nya harus tersentang. Kalau enggak nanti sama saja tidak akan muncul. Jadi kita oke. Nah, ini router 1 ether satunya atau adapter pertamanya sudah host only seharusnya. Nah, sudah bisa ya terdeteksi di Winbox-nya. Kita masuk. Kemudian new Winbox untuk masuk ke router 2 dan router 3 ya. Jadi connect to ROMON. Kita masuk router 2 ya, router 2, kemudian new Winbox lagi, neighbor, klik MAC address router 1, connect to ROMON, kita masuk ke router 3 ya. Jadi ini ada 3 router ya yang kita akses melalui Winbox, router 1, router 2 dan router 3. Nah, sekarang kita akan memasukkan IP address-nya terlebih dahulu ya. IP address-nya kita sesuaikan dengan topologi yang kita buat tentunya. Jadi di sini di router 1 itu ada ether 2 dan ether 5 yang digunakan ya. Kita masukkan IP address-nya. Ether 2 di sini disebutkan networknya adalah 192.168.1 titik. Nah, ini ya IP-nya adalah 1 prefix 25.
apply oke. Kemudian yang Ether 5 ya, Ether 5-nya itu adalah 192.168.10.1 ya berarti ya, karena tidak ada ketentuannya, kita titik satu aja. Nah seperti ini IP address-nya sudah masuk. Kemudian IP address yang ke laptop ini akan dijadikan di HCP server, sehingga nanti laptopnya itu atau PC virtualnya ini akan mendapatkan IP secara otomatis gitu ya. Jadi DHCP server, DHCP setup ke Ether 5, kita arahkan ke Ether 5. Next. Nah, sudah berhasil gini ya. Nah, itu kita melakukan langkah yang sama untuk router 2 dan 3. Ya, ini sudah kita masukkan IP address-nya sesuai dengan topologi ya. Topologi yang ada di DNS ini. Jadi untuk router 2 memang ada 3 ya IP address-nya ya. Jadi Ether 2 yang di sini, kemudian Ether 3 129 dan Ether 5 20.1 ya, seperti itu. Dan juga untuk yang ke laptop atau ke PC virtual di Ether 5 masing-masing sudah dijadikan di HCP server. Jadi nanti PC virtualnya itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, sekarang kita akan merouting. Jadi di router 1, ini router 1, kan network yang belum dikenal adalah 1, 2, 3 ini ya. Jadi kita routing 3 kali root ke 1, 2, 3. Langsung saja di router 1 IP root plus ya. Kita pertamanya routing ke sini 192.168. Titik destination address itu kita masukkan network saja agar nanti IP-nya berapapun asal masih dalam satu network pasti sampai gitu ya, routingnya berhasil. Jadi kita nggak perlu berkali-kali routing kalau IP-nya berubah. Jadi 128 pakai prefix ya. Nah gateway-nya, karena di router 1 ini gateway-nya yang paling dekat atau router tetangga yang paling dekat adalah Ether 2 dari router 2. Jadi yaitu gateway yang kita gunakan adalah IP dari Ether 2 router 2, yaitu 192.168.1.2. Nah, saya besarkan ya. Kita apply. Nah, kalau reachable seperti ini berarti berhasil ya. Routingnya sudah. Nah, kita nge-route ke network yang 2 di bawah ini ya. Jadi IP address plus lagi kita nge-route ke 192.168.20.0 traffic 24. Nah, gateway-nya masih sama ya, karena untuk menuju ke sini juga lewatnya sini. Jadi 192.168.1.2. Nah, kalau gateway tidak perlu menggunakan traffic. Nah, sudah reachable juga, AS reachable ya. Kita tambah satu lagi yang di sini ya. Jadi 192.168.30.0/24. Gateway-nya masih sama karena mau menuju ke sini kan gateway-nya tetap lewatnya sini ya, berdasarkan arah jalannya itu. Jadi 192.168.168.30 titik mohon maaf, jadi 1.2 ya, 1.2 karena gateway-nya kan tetap ini ya. Nah, jadi kita apply oke, reachable Ether 2 semua. Jadi memang gateway-nya adalah Ether 2 ya. Jadi dari yang terkoneksi ke sini Ether 2 ya. Jadi ini menjadi gateway. Nah, kemudian untuk router 2. Router 2 itu ini ya config-nya. Nah, kita bisa lihat dia kan memiliki 3 network. Jadi yang belum dikenal adalah network yang ke sini dan ke sini. Jadi kita akan masukkan root-nya nanti 2 kali ya, IP root terus plus. Nah, pertama menuju ke 192.168.10.0/24. Nah, ketika menuju ke sini gateway-nya adalah IP dari Ether 2 router 1 ya. Jadi 192.168.1.1. Nah, coba saya apply dulu.
Ini reachable ya, reachable Ether 2. Oke, nah terus habis itu root ke satunya lagi yang ke sini 192.168.30.0/24. Nah, menuju ke sini nanti gateway-nya adalah Ether 3, IP Ether 3 router 3 ya, karena yang menuju ke sini kan dari router 2 kan paling dekat IP Ether 3 ini. Jadi gateway-nya nanti 192.168 1.130 gini ya. Nah, saya apply kayak unreachable. Oh, mungkin ada yang salah ya. Kita coba cek IP address-nya 130/25. Betul. Di sini IP address router 2 ya, oh ini ya, ini saya salah ketik ya, harusnya bukan 10 tetapi 1 titik ya, makanya nggak reachable ya, makanya unreachable ya. Kita bisa betulkan dulu di sini bukan 10 titik tapi 1.129. Oke lah, kita lihat. Nah, ini sudah reachable ya, berarti sudah reachable Ether 3 ya, tadi ada tipe. Kemudian untuk router 2 sudah ya, kita hanya merouting kedua network. Lalu kita ke router 3. Router 3 ini mirip dengan router 1 ya. Kita routingnya nanti ada 3, jadi ke sini, sini, dan sini. Sedangkan gateway yang digunakan adalah sama semua untuk menuju ke 3 network ini yang akan kita routing adalah IP Ether 3 router 2 ya. Jadi 192.168.1.129. Nah, langsung saja kita routing. Kita root plus ke 192.168.1.0/25. Gateway-nya adalah 192.168.1.129. Nah, kita apply reachable Ether 3. Lalu kita tambah lagi IP root, di sini ya, maaf, plus ke 192.168.10.0/24. Gateway-nya masih sama 192.168.1.129 ya. Nah, apply reachable Ether 3. Lalu terakhir routing yang ke 192.168.20.0/24 ya. Coba kita cek lagi untuk memastikan ya betul 20.0. Lalu gateway-nya masih sama 192.168.1.129. Apply reachable Ether 3. Nah, ini sudah ya. Lalu kita ke PC-nya sekarang. Nah, PC virtual itu nanti config-nya tinggal diklik 2 kali untuk dinyalakan ya. Masing-masing. Nanti tampilannya akan seperti ini. Masing-masing kita klik 2 kali supaya nyala ya. Nah, ini PC 1, 2, 3 sudah ada namanya. Lalu tadi kan Ether 5 sudah dijadikan DHCP server. Jadi nanti PC-nya akan mendapatkan IP secara otomatis. Caranya supaya IP PC virtual ini mendapatkan IP secara otomatis adalah kita mengetikkan sintak IP DHCP. Nah, kalau Dora seperti ini jadi sudah dapat IP-nya ya. IP-nya berapa? Nah, IP-nya ini 10.254. Kemudian PC 2 sama, kita ketikkan IP DHCP. Oke, kalau Dora gini nanti akan dapatkan IP. Yang ini adalah IP-nya 192.168.20.126 gitu ya. Lalu di sini IP DHCP PC 3. Oh ya, untuk PC 2 ini mungkin trafficnya ada yang salah ya. Kita cek lagi IP address. Oh iya, jadi yang Ether 5 itu trafficnya 24 ya, bukan 252. Sebenarnya sama saja sih, tidak mempengaruhi konfigurasi, tapi kita sesuaikan dengan topologi aja ya, supaya nggak bingung. Karena akan tetap bisa ngeping, karena sudah di routing ya tadi. Routingnya iya sudah di routing. Oh iya, tapi akan mempengaruhi karena routingnya untuk yang di sini di router 1 dan router 3 itu
traffic 24 ya, takutnya nanti malah nggak sampai. Jadi kita betulkan dulu IP address-nya, lalu di sini kita betulkan dulu IP-nya, IP DHCP lagi, Dora. Nah ini muncul ya IP-nya, oh masih 126 karena poolnya terbentuknya di DHCP server. Iya betul ya, pool 0 kita cek. Nah, hanya sampai 126 karena tadi trafficnya 25 ya, ya sudah tidak apa-apa. Nah, yang penting kita ceknya harus bisa saling ngeping ya. Jadi ini ping 1 dari PC 1 saya ngeping PC 2 ping 192.168.20.126. Nah, triple ya, jadi berhasil ke PC 3 30.254. Jadi ping 192.168.30.254. Oh, time out. Ya kita tunggu dulu. Nah, jadi masih loading ternyata ya. Sekarang sudah terreplay. Lalu dari PC 2 kita coba ping PC 1 dan PC 3. Jadi ping 192.168.10.254 terjawab. Lalu kita ping yang ke PC 3. PC 3 itu PC 192.168.30.254. Nah, langsung terjawab ya. Dari PC 3 kita ping 192.168.10.254. Ya, terjawab, berhasil ya pingnya. Kemudian di PC 2 PC 3 kita ping PC 2 192.168.20.126. Nah, terjawab ya. Nah, seperti itu. Jadi routing statis yang kita config di router itu berhasil karena antar PC-nya sudah bisa saling ngeping. Ya, seperti itulah konfigurasi routing statis pada router mikrotik virtual di GNS3. Selamat mencoba.